Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Seyogianya marilah kita panjatkan atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Hingga saat ini Allah masih mengizinkan kita dengan memberikan nikmat yang berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan atau ikhtiarkan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, dan tidak kalah pentingnya juga Allah senantiasa mengampuni setiap langkah dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlimpah curahkan juga ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri teladan umat ini hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu tetap istiqomah, selalu berada di jalannya hingga akhir zaman, yang merupakan mudah-mudahan kita termasuk umat yang dibanggakan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Baiklah, melanjutkan pembahasan kita terkait kajian tuntunan tahsin dan kaidah tajwid, yang mana sudah kita bahas pada pekan yang lalu, sudah sampai pada bahasan iqlab, ya, al-iqlab. Sedikit kita akan mengulang kembali apa itu ini maksud dengan al-iqlab. Secara bahasa artinya merubah, ya. Merubah apa yang dirubah? Yaitu secara istilahnya merubah huruf nun sakinah atau nun sukun atau tanwin miman dengan huruf mim qoblal ba, sebelum huruf ba, ma'a mura'atil gunnah wal ikhfa, dengan bacaan atau diiringan bacaan yang dengung dan samar-samar, yaitu kemarin kita iqlab. Sedikit juga kemarin dibahas bahwasanya iqlab itu bisa disebut juga dengan ikhfa, apa namanya, ikhfa halki, ya, ikhfa halki, iya, ikhfa halki, ikhfa disebut dengan ikhfa di dalam pembahasan bab mim sukun bila bertemu dengan huruf ba, ya. Ikhfa safawi, bukan iqlab, ikhfa halki, ya, ikhfa safawi, ikhfa yang sangat. Nah, itu kemarin bahasan tentang kita, ya. Selanjutnya adalah kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang bahasan tentang al-ikhfa. Al-ikhfa. Al-ikhfa'u, apa itu ikhfa? Lugotan secara bahasa, as-satru. As-satru itu artinya menghalangi,
sutroh, ya, batasan, membatas, sutroh, satir, yang menghalangi, ya, asatru, yang menghalangi. Secara bahasa, ikhfa adalah menghalangi. Kita tidak cukup hanya bahas kepada bahasa saja, karena sulit akan dipahaminya. Perlu adanya pengertian istilah. Secara istilah, wastilahan, secara istilah an-nutqu bil harfi, pengucapan huruf, ya, pengucapan huruf bisifati bainal izhar, dengan sifat diantara bacaan izhar wal idgham dan idgham, arin anis tasydid ma'a baqa'il gunnah, yaitu dengan memasukkan atau menambahkan tanda tasydid ma'a baqa'il gunnah, yang disertai dengan iringan gunnah fil harfil awal, di huruf awalnya. Maksudnya bagaimana? Secara jelasnya yaitu pengucapan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Secara jelasnya, pengertian ikhfa adalah pengucapan nun mati, ya, istilah pengucapan nun mati atau fathah, ini tanwin, ya, tanwin an in un, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15, ya, jumlahnya ada 15. Di buku antum ada, Pak? Hurufnya apa saja, ya? Nah, ini ya, sebisa mungkin huruf-huruf yang terkait dengan bab yang kita pelajari, ya, terkait bab yang sudah kita bahas, khususnya bab sukun dan tanwin ini, kayak misalnya kemarin izhar hurufnya ada berapa, itu harus hafal kita, ya. Kemudian huruf idgham, idgham sendiri terbagi menjadi dua, idgham bigunnah, idgham bil gunnah, hurufnya apa saja. Huruf iqlab, hurufnya ada berapa, apa saja, apa hurufnya apa. Kemudian ikhfa ini yang sekarang jumlahnya ada yang berjumlah 15. Nah, ulama atau Imam Al-Jamzuri, Imam Al-Jamzuri ini merangkai huruf-huruf tersebut, huruf-huruf yang berjumlah 15 tadi, ke dalam membentuk dalam sebuah syairnya agar mudah dihafal. Bagaimana bunyinya? Sifzana. Sifza, sifzana kam, jada, syakhsun, syakhsun, qad sama, dum, thayyiban, zid fi tuqan
dog, zalima, dog, zalima. Ya. Sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqanda zalima. Kalau biasanya dulu di pondok biasanya ya, kalau bahasan ini dilaguin. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Jadi ngapalinnya begitu dulu. Kalau huruf 15 kan ngapalinnya bingung juga ya, walaupun kelihatannya dikit nih, 15 mah dikit lah. Mau kalau nyebut satu-satu, nah ini juga. Mana? Kok ini banyak banget kayaknya, lebih dari 15 Ustaz. Iya bener emang. Yang diambil yang depannya doang Pak. Nih sif, za, sa, ka, ya, ja, sya, terus ini kad, sa, dum, to, zid, fi, tuko, tu, do, zo. Udah, ininya tambahan. Enggak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas ya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Ya, ada 15. Nanti boleh antum caranya begitu kalau untuk menghafalnya. Sif dzatana kam jada syakhsun, sambil ini Pak nanti dipraktekin bacaan ikhfanya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Ya. Nggak tahu nih artinya apa. Cuman syair doang. Ini syair, kalau syair berarti ada kalimatnya. Saya belum nemu ini pemahaman ininya syairnya. Jadi dirangkaikan supaya mempermudahkan menghafal, tapi ini adalah merupakan sebuah syair. Baik. Terlepas dari ini ingat ya, jadi hurufnya ada berapa? 15. Sad, ya, sad, kemudian za, ya, sa, ka, ja, jim, shin, ya, shin, qaf, sin, dal, po, zai, fa, ta, bo, god, ya, zo, ya, sudah ada 15 sesuai urutan. Baik. Kemudian ikhfa, kalau kita secara sisi makhraj ya, terlepas ya kita walaupun sudah masuki bab tajwid, ingat saya pernah bahas dulu di awal, walaupun kita sudah memasuki kaidah tajwid, dalam makhrajul hurufnya itu tidak bisa terlepaskan, karena kaitannya kalau bicara huruf berarti bicara sifat maupun makhrajnya. Nah, disinilah ikhfa dari sisi makhraj terbagi menjadi 3. Ya, kok dibagi lagi? Taunya cuma satu doang kayaknya ikhfa gitu kan, di dalam bab hukum nun sukun atau nun mati. Cuman ikhfa cuman satu saja. Nah, nanti ada keterangannya ya. Dari sisi makhrajnya ini udah potong dulu nggak? Maksudnya kalau mau di ini gitu.
Ada soalnya mau hapus. Sif dzatana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zidni tuqan zalima. Ya. Nah, hapus ya. Baik, kita lanjutkan. Ikhfa secara dari sisi makhrajnya terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Dari sisi makhrajnya, apa makhraj Pak artinya Pak? Tempat keluar huruf ya. Tempat keluarnya huruf. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah aqrab. Ada qarib, aqrab. Makanya dalam bahasa istilah bahasa Indonesia kerabat karib atau teman karib. Qaribun dekat. Kalau aqrab lebih dekat, best friend ya, best friend. Kan ada karib atau sahabat karib, ada sahabat yang akrab, lebih dekat. Qarib dekat, akrab lebih dekat. Yang pertama ya, dari segi makhrajnya tadi ya, ikhfa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama aqrab, kemudian yang kedua ausat, ab'ad. Ab'ad dulu deh. Yang 3 ausat. Ya. Ada 3 bagian dari sisi makhraj ikhfa ini. Yang pertama adalah aqrab. Aqrab hurufnya adalah biar urut. Ta, dal, to. Sedangkan ab'ad hurufnya ada qaf dan kaf. Ausat sisanya, sisa dari huruf ikhfa. Ya, kalau ikhfa. Sekali lagi saya ulangi biar lebih mafhum. Dari sisi makhraj atau tempat keluarnya huruf ya, ikhfa ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama adalah aqrab, ab'ad, ausat. Aqrab hurufnya ada ta, dal dan to. Ab'ad hurufnya ada qaf dan kaf, dan ausat sisanya dari huruf-huruf ikhfa, huruf ikhfa yang selainnya. Ya. Maksudnya apa? Kok dibagi-bagi seperti ini? Ya, kenapa? Kan sudah jelas ikhfa itu ya cuman yang di dalam bab ini cuman 1. Kecuali kalau di idgham ya, idgham bab nun sukun atau tanwin. Idgham itu terbagi menjadi 2. Kalau ikhfa cuman 1. Ya, kalau kita tanya sama siapapun kalau dalam bab ini cuman 1. Di sini kenapa harus dibagi-bagi? Karena ya, fungsinya adalah untuk mempengaruhi suara dan cara pengucapannya. Karena tidak semua ketika huruf nun sukun ya bertemu dengan tanwin, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, itu cara membacanya tidaklah sama.
Ya, dari huruf 15 itu cara membacanya tidak sama, makanya dibagi menjadi 3 bagian ini. Cara membacanya nanti beda. Walaupun kita tahu tadi ikhfa itu artinya tadi apa? Cara membacanya bagaimana? Dengung samar ya. Iya, dengung samar. Tapi ada di ulama membaginya lagi cara membacanya. Pertama, akrob, yaitu ketika kenapa? Akrob artinya apa tadi? Lebih dekat ya Pak. Maksudnya adalah lidah. Nah, kita perhatikan nih, huruf ta dan to secara makhraj tadi tempat keluarnya huruf itu ada pada mana? Masih ingat nggak Pak? Makhraj huruf ta, dal dan to ada di mana? Di ujung lidah. Ta, dal, dan to itu ada di ujung lidah. Jadi makhrajnya dia sama nih. Ketiga huruf ini sama tempatnya, yaitu di ujung lidah. Ta menyentuh apa? Menyentuh gusi seri bagian atas. Gusi gigi seri bagian atas. Ya, ujung lidah menyentuh gusi gigi seri bagian atas. Coba Bapak rasakan. Ta, da, po. Ta, da, po. Ya, rasa ya. Ta, da, po. Tuh tempat makhrajnya. Baik. Kemudian yang ab'ad. Ab'ad makhrajnya di mana Pak? Tenggorokan. Ya, ada yang bilang tenggorokan. Pak Cuk. Ya. Ada yang pangkal hidung, ada. Pangkal lidah. Ya. Qaf dan kaf ini keduanya makhrajnya ada di pangkal lidah. Lidah bagian belakang. Ko. Ya, ko. Ko, ka. Ko, ka. Ya. Ko, ka. Tuh. Makanya disebut ab'ad. Ab'ad itu artinya apa? Jauh. Ya, lawan katanya akrob. Jauh, dia lebih jauh. Ab'ad lebih jauh. Ba'id jauh. Ab'ad lebih jauh. Terus kemudian yang ketiga ausat. Ausat artinya tengah-tengah. Ya, antara akrob dan ab'ad. Hurufnya berarti selain ta, da, to atau qaf dan kaf. Di antara kedua tersebut. Di dua tempat tersebut. Ya. Berarti secara makhraj kita kenali dulu ya. Ini nanti akan lebih penjelasannya akan saya lebih lanjut lagi. Nah, di sini ikhfa kemudian ya, tadi yang pertama secara makhraj, yang kedua ikhfa dari sisi kesamarannya. Dari sisi kesamarannya. Tadi saya katakan tadi di awal, kenapa harus dipecahkan lagi ikhfa ini dari sisi makhrajnya dibagi menjadi 3, karena adalah sebagai fungsinya adalah untuk mempengaruhi suara dan cara pengucapannya. Jadi suaranya nanti akan berbeda dan bagaimana cara pengucapannya. Nah, di sini kita akan lanjut lagi, yaitu ikhfa dari sisi kesamarannya. Tadi ikhfa artinya samar, ya. Ikhfa artinya dari sisi diartikan sebagai sesuatu yang samar. Dari sisi kesamarannya terbagi menjadi 3. Menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ikhfa a'la.
Ya, ifa'ala. Apa itu ifa'ala? Yaitu ifa yang bacaannya sangat samar atau bunyinya sangat samar. Pengucapan bunyinya sangat samar. Ifa'ala yaitu ifa yang bunyinya sangat samar, ya. Yang paling samar, ya, sangat samar atau paling samar. Artinya apa? Nunnya sangat, ini maksudnya nun atau tanwinnya ketika dia bertemu dengan hurufnya, sebut saja di sini adalah yang ikhfa ala ini termasuk adalah huruf-huruf yang ada pada ikhfa akrob. Yang ini. Berarti hurufnya ada berapa? 3 ya. Ta, da, ta. Jadi ikhfa ala yaitu ikhfa yang bunyinya sangat samar, yaitu ada pada bagian akrob, ya, yaitu ta dan to. Maksudnya apa? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, ini sangat apa namanya? Sangat tidak jelas. Sangat tidak jelas. Artinya apa? Nunnya benar-benar hilang. Nunnya benar-benar hilang. Atau tanwin, bacaan tanwinnya itu benar-benar hilang. Contohnya di sini adalah, saya kasih contoh. Ta jannatin tajri. Ini. Jannatin. Jannatin tajri. Jannatin tajri. Tin tajri. Ya, ini ada tanwin bertemu dengan huruf ta. Ya, atau enggak wa in tubtum. Artinya apa? Ketika pengucapan bunyi yang seperti ini ketemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta dan to, ini apa namanya? Bagian lidah belakang, ya. Yang ini kan kita maksudnya bunyi ini kan keluar dari rongga mulut, ya. Rongga mulut. Jangan sampai menempel, tidak boleh menempel. Menempel dengan apa nih bagian belakang, ya. Ini tempatnya al-jauf, ya, tenggorokan, bagian tenggorokan. Jangan sampai menutupi tenggorokannya. Contoh bacanya saya ulangi, jannatin taj, ya, jannatin tajri, ya. Atau enggak wa in tubtum. Kasih contoh lagi, wa in tubtum. Ya.
Ya, wa in tubtum. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Wa in tubtum. Wa in tubtum. Wa in tubtum. Hilang. Bacaan nunnya hilang. Apa samarnya tidak? Samar, paling samar. Jadi nunnya yang tadi menjadi sebab dia bacaan ikhfa atau tanwin menjadi sebab menjadi bacaan ikhfanya hilang. Jannatin tajri wa in tubtum ya. Tuh. Ada lagi juga pada bacaan qauman taghin ya. Agak dikasih sedikit panjang. Qauman taghin. Tanwin bertemu dengan huruf to. Qauman taghin. Ikutin ya, Pak. Jadi mulai ini ya. Dengarkan dan ikuti. Jannatin tajri. Wa in tubtum. Ya. Qauman taghin. Ya. Di sini antum ada ya punya ya? Kemarin fotokopi ya? Lupa saya. Dilihat aja, Pak. Coba kalau yang bertemu dengan huruf dal. Mana yang ketemu dengan huruf dal? Bacaan kinwanun daniyah. Kinwanun daniyah. Ya. Kinwanun daniyah. Atau enggak min dabbatin. Ya, ikutin, Pak. Kinwanun daniyah. Ketemu enggak? Ya, sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 9. Bacaan tanwin ya, yang tanwin bertemu dengan huruf dal. Ya, kinwanun daniyah. Kinwanun daniyah. Kinwanun daniyah. Ikutin ya, Pak. Siap, udah ketemu? Baru bagiin ya. Kelihatan ya, jelas nggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Garis 9 dari atas. Ketemu? Kinwanun daniyah. Ikutin, Pak. Kinwanun daniyah. Kinwanun daniyah. Min
dabbatin. Min dabbatin. Andada. Andada. Ya. Ya. Jadi nunnya atau nun sukunnya ataupun tanwinnya hilang. Ya. Sangat samar, disamarkan. Ya, sangat samar. Makanya disebut ikhfa a'la. Ikhfa yang paling atas, paling tinggi. Karena cara membacanya dengan menjauhkannya pangkal lidah dengan tenggorokan langit-langit bagian belakang, supaya tidak menutupi keluarnya huruf, ya, bunyinya huruf atau suaranya huruf ketika diucapkan, ya. Jadi tidak dibaca misalnya kinwanu, jangan dibaca gitu karena mungkin domah. Kinwanu, bukan begitu. Tapi bacanya kinwanunda, nunda, kinwanunda, nundaniyah. Kemudian min dabbah, andada, ya. Baik. Sampai di sini paham nggak, Pak? Ini baru pertama, belum kita bandingkan yang lainnya. Nanti cara membacanya seperti bagaimana? Ya. Ya, pertanyaan. Gimana? Bacanya gimana? Bukan izhar, justru samar, lebih samar. Iya. Justru nanti kalau yang malah yang ke izhar itu yang bacaannya maksudnya lebih jelas izharnya itu adalah yang ab'ad. Ini yang qaf, ya. Yang bacaannya nanti ini baru ifa'ala, ya. Yang kait ifa'ala itu cara dari sisi kesamarannya ini ada pada ifa'ala yang paling paling samar. Hurufnya ada di mana? Yaitu ada di bacaan yang akrab, ta dan to. Ya. Yang ketemu wa maksudnya. Yang ketemuannya maksudnya. Oh, yang mana nih? Kinwan. Oh, kinwanun. Menurut Pak Billy itu apa bacaan apa itu, Pak? Gimana? Izhar. Ya, bacanya izhar, ya. Kemarin kita sudah bahas, ya, rumusnya idgham, dia nggak bisa dibaca dalam satu kata. Ketika nun sukun atau tanwin, ya maaf, nun sukun bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, itu bukan idgham bi gunnah, bukan. Ya. Tapi adalah izhar. Izhar apa? Iya, hakiki. Ya. Jadi bacanya bukan kiwanun, tapi kinwanun, izhar. Kinwanun daniyah. Kinwanun daniyah. Ya. Walaupun nun sukun bertemu dengan waw, tapi dia masih dalam satu kata, yaitu katanya adalah kinwanun itu. Harusnya beda kata baru disebut dengan idgham bi gunnah ataupun bi idgham bila gunnah. Baik. Ada yang tanyakan sampai di sini dulu ifa'ala dari segi kesamarannya? Yang mana? Yang ini. Maksudnya dari sini? Ya. Rumus dasarnya, ya, Pak. Nun sukun, ya. Apabila Pak Mukti menemukan dalam ayat ada nun sukun, contoh saja tadi, ya,
nun ataupun nun tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu pertama adalah kita yang dibagi tadi ya, yang 3 tadi, yaitu ta, da, to. Cara pengucapannya yaitu dengan sangat samar, dengan sangat samar. Yang contoh yang pertama itu. Yang ini jannatin. Itu apa ketemu? Tanwin bertemu dengan ta. Ini ada tanwin. Maka rumus tadi ini Pak patokannya, karena kita bahasan tentang bab nun sukun atau tanwin. Jadi patokannya Pak Mukti lihat ini dulu. Oh, ini ada tanwin nih. Kasrah tanwin ya. Mau kasrah tanwin, fathah tanwin atau dhamma tanwin. Apabila bertemu dengan huruf ta ya, berarti dia adalah ikhfa. Tapi ikhfa yang mana? Ikhfa yang mana? Karena dari segi makhrajnya berbeda. Dari 3 bagian ini berbeda makhrajnya. Dan dari segi kesamarannya juga beda cara membaca samarnya. Ya, jadi ikhfa artinya apa? Samar, tapi cara kesamarannya tingkatannya berbeda-beda. Ya. Paham sampai di sini Pak Mukti? Paham, tapi saya kira itu kan huruf ta. Iya, tak ya. Ngelihatnya taknya nih ya. Oh, tanwinnya. Iya, kita patokannya tanwinnya ketemu apa? Dengan huruf ta. Begitu juga dengan contoh yang di bawahnya. Ini ada huruf apa, Pak? Nun sukun. Ini rumus seperti awalnya ya. Oh, ada nun sukun nih, bertemu dengan huruf apa? Huruf ta. Huruf ta itu huruf apa? Ikhfa. Nah, cara bacanya yaitu dengan disamarkan. Tapi samar yang bagaimana? Pembacaannya, pengucapannya samar yang bagaimana? Nah, kita lagi bahas sampai di sini tadi nih. Ikhfa dengan samar yang sangat. Cara membacanya adalah tadi. Contohnya jannatin ta. Jangan sampai pangkal lidahnya menutup rongga mulut ya, al-jauf. Rongga mulut atau rongga apa nih? Ya, rongga mulut. Ya, rongga mulut atau rongga tenggorokan. Orang menyebutnya kalau dalam tajwid itu bisa rongga mulut atau tenggorokan, karena yang disebut al-jauf itu dari sini, Pak, sampai ke depan. Sampai keluarnya itu adalah rongga. Makanya kadang disebut rongga mulut atau rongga tenggorokan. Jangan sampai pangkal lidahnya menutupi itu, karena kalau menutupi nanti udah beda, bunyinya beda. Nah, itu ada di mana? Di bacaan saudaranya yang lain, ikhfa yang lain, huruf-huruf yang lainnya. Itu yang pertama dulu ya. Jadi cara bacanya jannatin taj, jannatin taj, tintaj. Fahimtum? Wa in tubtum ya. Qauman taghin. Kaum ini antara tanwin enggak jelas. Qauman taghin. Baru jelasnya pas sudah menyebut to-nya baru ketemu. Ya. Qauman taghin, baru to-nya baru jelas. Ya. Jadi pas saat ini ketemu tanwin bertemu ininya, bunyi di tengah-tengah ininya, ini samar yang sangat. Sebut dengan ikhfa a'la. Paham tuh? Baik. Yang kedua yaitu adalah ikhfa wusta. Ikhfa wusta. Ikhfa wusta adalah yaitu ikhfa yang di tengah-tengah kesamarannya, tingkat kesamarannya di tengah-tengah. Ya, tingkat kesamarannya di tengah-tengah. Yaitu ada pada nih, yang sisa dari huruf ikhfa yang 5 ini, tada, to, ko, ka. Berarti contohnya apa sini? Saya hapus ya. Coba Pak cari di ini, contohnya apa? Selain huruf yang 5 ini. Qaulan sadida.
Saya tanya Pak Mukti, mana yang menjadi rumusnya? Yang kenapa disebut ikhfa? Lihat ini dulu Pak. Nun sukun ada nggak? Nggak ada. Tanwin ada? Ada. Mana tanwinnya? Fathah tanwini. Bertemu dengan huruf sa. Ya. Tanwin bertemu dengan huruf sa, berarti hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa yang bagaimana? Cara membacanya, ikhfa yang samarnya yang seperti apa? Ikhfa yang wusta, yaitu tengah-tengah. Nah, ini tadi pembagiannya. Cara pengucapannya bagaimana? Ketika kita mau mengucapkan lansa. Nah, makhrajnya dalam mau melepas masuk ke huruf sa, ini sudah menyiapkan makhraj huruf sin. Qaulan sa. Qaulan sa. Qaulan sa. Makanya dia sedikit agak bisa antum rasain deh. Pangkal lidahnya agak sedikit hampir menempel dengan apa nih? Pokoknya rongga tenggorokan. Qaulan sa. Ya. Qaulan sadida. Kalau yang tadi ini enggak. Qaumau belum masuk ke makhrajnya, belum kita siapkan. Tapi kalau sudah yang wusta, ini sudah mulai siap-siap. Ya. Qaulan. Nah, jadi jangan Bapak qaulan sadida, tapi qaulan sa. Ya, qaulan sa. Jadi sudah menyiapkan makhraj sinnya. Kalau ini kan to ini misalnya contohnya to itu kan, coba antum bisa lihat mulut ana. Qaulan ini belum mau masuk, baru ngeluarin po. Baru makhrajnya keluar po. Ya. Qaulan to. Makanya jangan qaulan. Nah, kalau ini berarti salah bacanya. Jadi dipisah dulu. Qaulan baru po. Ya. Kalau yang ini, yang ikhfa wusta, ini sudah siap-siap. Qaulan sa. Maka antum nanti sering-sering senyum ini. Kalau yang pas ketemu wusta ini, ikhfa wusta, antum suruh begini mulu. Nah. Contohnya apa lagi Pak? Selain sin. Ayo. Apa lagi? Qa'an atau yang pakai nun sukun. Min si, ya, min siyam. Min si, sa. Sa itu kan ujung lidah bertemu dengan apa Pak? Gigi seri bagian bawah. Sa, as-sa. Min siya, min siya, min siya. Ya, jadi sudah siap tuh nun sukunnya. Apa nama ketika mau masuk huruf soalnya sudah disiapkan makhrajnya. Min siyamin. Atau enggak ada lagi fansur. Jadi sudah dekat, dia di tengah-tengah, cuman kita sudah menyiapkan. Fansur. Fansur. Ya. Baik. Ada lagi kalimat bawahnya yang mengatakan baris kedua. Kullu nafsin dha'iqah. Kullu nafsin, ikutin Pak. Kullu nafsin dha'iqah. Kullu nafsin dha'iqah. Min dzikrin
A'anzartahum. Baik. Yang bawahnya ma'an sajjaja. Min samarah. Mansura. Baik. Paham tuh? Cuma harus latihan, Pak. Kalau prakteknya harus latihan. Kalau yang enggak, kalau kita nih udah belajar nih, berarti udah paham ya. Jadi ikhfa itu enggak baca semuanya sama. Walaupun dia hurufnya 15, cara membacanya dibagi menjadi 3 perbedaan. Ya, karakter membacanya. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ikhfa adna. Yaitu ikhfa yang ab'ad. Ab'ad itu apa, Pak? Hurufnya qaf dan kaf. Artinya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan qaf dan kaf, tingkat kesamarannya ada pada ikhfa adna. Ikhfa adna, yaitu makhraj ikhfa yang makhrajnya ada pada huruf qaf dan kaf, yaitu ikhfa ab'ad. Nah, cara bacanya beda lagi. Coba kita lihat di sini baris keempat. Ya. Saya tanya Pak Mukti lagi, mana Pak Mukti? Ini contoh ikhfa, mana yang menjadi rumus ikhfanya mana? Yauman kana. Bertemu dengan huruf kaf. Nah, cara membacanya kalau ini lebih enak. Lebih enak ya. Bunyinya seperti bunyi bacaan ya. Yaumang sama, tapi dia harus sudah mempersiapkan makhraj huruf kaf. Yauman kana. Ya. Coba ikutin. Yauman kana. Kemudian min ka'sin. Kemudian yang kusun. Baik. Ya, sekali lagi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan kaf, bunyinya dengan ya. Bunyinya dengan bacaan seperti terdengarnya yaumang yaumang kana. Tapi bukan hanya bunyinya saja, kita sudah harus mempersiapkan makhraj huruf kafnya. Yaumang kana min ka'sin yang kusuna. Ya. Tuh. Kemudian selain huruf kaf adalah huruf qaf, ya. Mana contohnya? Di mana? Nah, baris berapa nih? Alimang qadiran. Alimang. Ini lebih tebal lagi.
ketika bertemu dengan huruf qaf, ya, walaupun terdengar ada angnya sama, ada angnya, tapi dia lebih tebal. Karena apa? Makhrajnya qa lebih di belakang. Kalau ka ada di depannya. Qaf dan ka itu kan ada huruf adalah huruf yang makhrajnya keluar dari apa? Qaf dan kaf dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Makanya qa itu paling belakang. Jadi sehingga terdengarnya lebih bulat. Qaw mana aliman qa mangqa. Sudah disiapkan tuh makhraj qafnya. Aliman qadira. Ya, ikutin Pak. Aliman qadira. Aliman qadira. Wala'in qutilu. Wala'in qutilu. Wala'in qutilu. Wala'in qutilu. Anqadha. 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 Ya, baik. Paham tuh? Nah, ya. Pak, berarti harus latihan membedakan suara yang samar. Ya. Jadi tidak kita pukul sama, bacanya eng semua. Ya, mungkin saya termasuk orang yang dulu begitu. Ya. Setelah belajar, baru tahu. Ternyata cara membaca ikhfa itu bacanya beda-beda. Ya. Baik, silakan ada yang ingin antum tanyakan atau ingin coba antum praktek. Nanti kita selain ini praktek ya. Jadi kalau nggak praktek, nggak tahu ini kesalahannya di mana, terus kemudian mengawalinya harus bagaimana. Silakan ada yang dipertanyakan. Pak Mukti, Pak Cu, secara pengertian dan rumus paham ya, tinggal prakteknya berarti kalau sudah paham. Bateri Fahim, ada tanya? Pak Adrian, Pak Komar, ada? Apa? Anak belum tahu nih Pak. Baru ngeliat Bapak ini. Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Tumio. Saya ikut ikro Pak. Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya. Di sini karena di sini aja ya bisa saya ajakin nggak apa-apa. Iya. Ya walaupun ikro, insya Allah bacanya lebih bagus. Alhamdulillah, dekat masjid lagi. Siap. Nah berarti kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, Anda langsung praktek aja deh. Silakan dimulai dari Pak Solihin. Pak Solihin bacaannya mau milih apa ngurut aja? Nggak, maksudnya nih contohnya kan banyak nih. Antum mau milih yang mana? Yang susah apa? Satu baris. Ya oke, baik. Pak Solihin dulu deh. Nanti ngurut lagi ya. Ketemunya kemana balik lagi. Ayo Pak Solihin, tafadhol. Ulangi. Dari atas. Ayo. Sofa panjang Pak. Kalau berhenti dia panjang. Sofa. Ya, fathah tain bertemu dengan huruf shad. Ya. Qa'an sofa. Jadi rumusnya bagaimana?
sudah harus menyiapkan, berarti dia termasuk ikhfa yang wusta, atau secara makhrajnya yang ausat, berarti dia sisa dari huruf qaf, kaf, ta dan ta, sisanya ya. Berarti maksudnya ikhfa yang wusta. Berarti sudah ketika mau masuk samarnya ini sudah mulai menyiapkan huruf shadnya. Qa'an so. So berarti ujung lidah menyentuh dengan gigi seri bagian bawah. Qa'an so. Nah, ya, silakan. Ya, baik, lanjut. Min siyamin. Ya. Ya. Fansurna. Ya. Baik. Lanjut Pak Komar, bawahnya. Ya. Kullu. Ya, bagus. Ya, zikr. Disukun Pak. Baru ulangi. Min zikr. Iya. Ya. Baik, selanjutnya Pak Adrian. Samarah. Baik, sekarang Pak Billy. Yauman kana min ka'sin yang kusuna. Ya, baik, lanjut Pak Mukti. Jamilan. Ya, sabran ja. Sabran ja. Sabran jamilan. Ya. Sabran jamilan. Baik, lanjut. Ninja. Min jannatin. Ya, jannatin itu. Iya, tasdid. Enggak kurang jelas ya. Jannatin. Ayo ulangi. Jangan ming, Pak. Minja. Min jannatin. Kalau ming itu udah otomatis bacaan yang ini ya. Yang qaf dan kaf. Minja. Ulangi. Minja. Minja. Ya. Jannatin. Ketika ada nun yang bertahdid dibaca dengung dulu ya. Jannatin. Baik. Jaina. Nah itu. Kum. Ya, baik. Lanjut, Pak tapi siapa? Tomio. Ya, Pak Tomio, tafadhol. Run ya, Pak. Gofurun. Gofurun sya. Gofurun syakurun. Ya, ulangi. Gofurun syakurun. Baik.
syatta. Ya, syatta. Min syatta. Baik, lanjut. Ansya'a. Ansya'a, jangan dibaca panjang rasanya. Ansya'a. Ya, itu bukan mat ya, tapi hamzah. Dia nggak bisa berdiri dengan huruf sendiri ya. Kalau dia harus ada harus ada alifnya. Ansya'a, cara penulisan. Ya. Baik, syukran Pak Tumio. Lanjut Pak Tri. Aliman qadira. Ulangi. Aliman qadira. Qadira. Panjang Pak. Aliman qadira. Kurang. Ra. Aliman qadira. Nah, bagus. Lanjut. Wala'in qutilu. Ya. Anqadha. Baik, lanjut. Pak Cuk. Ulangi. Ya, qawlan sadida. Baik, lanjut. Ansa yakunu. Ya, baik, lanjut. Fala tansa, ya. Ya, jangan lupa. Fala tansa. Ulangi Pak Cuk. Fala tansa. Baik, lanjut Pak Solihin. Baik. Ya. Syukran. Lanjut Pak Komar. Ulangi. Pengucapan ko. Qaumang. Ya, qauman qauman taghina. Ulangi, jangan mang. Man to. Qauman taghina. Ya, baik, lanjut. Tinin. Ya, boleh tin. Ya, lanjut. Baik, lanjut Pak Adrian. Ya. Baik. Baik, lanjut Pak Billy. Baik. Ard. Ya. Baik. Lanjut Pak Mukti. Nanya panjang. Jannah.
ya. Jannatin tajri. Ya, tajri, ya. Wa in tubtum. Ya, tubtum. Wa in tubtum. Ya, lanjut. Antum. Ya. Baik, sekarang Pak Tumio. Qauman do Dolin. do Masuk ya, Pak. Dolin. doli Ulangi. qauman doli Ya, qauman dolin. qauman doli Baik, lanjut. in Bo. In dolatum. dolatum Ulangi. In in dolal. dolal in dolatum Ya, terus. mandu Mangdud. mandud Ya, baik. Lanjut. Sekarang Patri. Lanjut. Patri. gilang Zillang. Tajid pada tajdid. bilang dolila Ya, zillan zalila. bilang Zil. zi Zil. zil Zillan. bilang dolila Baik. min gohir Ya. unzuru Ya, unzuru. unzuru Iya, baik. Alhamdulillah, Pacu. Biar kebagian atasnya. Balik ke benar. Ya, ulangi. Ya, anfa. Ya, baik. Min siyamin. Siyam gitu aja. Iya. Lanjut. Fansur, jangan fang ya. Fansur. Kalau saya dulu pernah ngasih contohnya n dulu baru eng, tapi enggak. Kalau ngikutin rumusnya ya kayak gitulah. Cuman pokoknya hilangkan engnya ketika nun sukun ketemu dengan atau tanwin bertemu dengan so. Fansur. Sur. Iya. Tapi jangan gini Pak. Jangan. Makanya mulutnya lebar. Fansur. Senyum mulu dah pokoknya kalau udah yang bahasan ini nih. Ya. Fansur. Nah, kecuali tadi yang abad. Ya. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya perlu latihan saja ya. Antum sudah paham maksud yang Anda sampaikan terkait materi ini untuk FIFA ya, bahasan ikhfa. Hanya perlu latihan saja Pak untuk membedakannya. Ya. Tapi yang paling sangat berbeda itu yang ketika ini ko dan bacaan ko dan kaf ini ya beda banget bacaannya. Eng ya, jelas banget engnya. Ya, mau istilahnya kita kesimpulan gampangnya seperti itu. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu qaf atau kaf bacaannya dengan eng. Sedangkan yang lainnya tidak seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan terkait materi kita?
Alhamdulillah sudah jam 10:30 ya. Dicukupkan saja ya Pak ya. Biar sedikit antum bisa paham. Baik. Itu saja kajian kita pada malam hari ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Anda pesan ke antum semua, jangan cukup hanya di sini saja ya, di malam ini saja. Antum bisa latihan terus ya, kapanpun antum waktunya ada, waktu senggang antum murojaah kembali. Kalau bingung bacanya, dulu Pak nih bacanya bagaimana ya, antum tanyakan ke ana langsung, nggak apa-apa, telepon aja kalau keangkat berarti ana pas lagi bisa ya, lagi bisa ngangkat. Ana harapkan juga karena memang keterbatasan waktu ya kita, waktu dan tempat, jadi ana harapkan antum bisa murojaah bacaan atau talaki bacaan antum ke ana. Tafadhol, ana luangkan, insyaallah ana luangkan waktu ya. Dan insyaallah ini adalah malam yang keberapa Pak? Malam ganjil ya? Ke-20 27. Kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Pak Mukti tadi di grup sudah ini, udah booking sama Pak Billy. Ya, udah booking Pak Billy sampai subuh katanya mau belajar Iqra sampai kelar. Udah Iqra berapa Pak? Belum, itu nggak Iqra berapa? Oh, maksud saya iya, dipakai ini ya, Asafi ya. Maksudnya udah sampai huruf apa? Atau sudah berapa huruf yang sambung? Mat. Oh, udah mat. Alhamdulillah udah jauh berarti itu. Udah banyak. Yang penting Pak, Di buku itu nggak ada huruf-hurufnya ya? di buku apa Pak? Sapi itu nggak ada, udah nyampe apa itu Nggak ada. langsung gitu. Makanya metodenya lebih cepat daripada Iqra. Kalau kita mau Iqra lama Pak, bisa antum setahun dah kali ya, baru kelar. Ya kalau seminggu sekali setahun. Setahun. Iqra 1 kelar. Tapi gini Pak, terus terang emang ini buat semuanya ya. Antum sebelum katakanlah yang basically banget nih, dasar sekali. Kalau memang Iqra, kuasain Iqra 1 Pak. Mantepin makhraj dan sifatnya. Kalau antum itu udah menguasai makhraj dan sifatnya, huruf di situ, itu mulut itu atau lisan kita itu akan mudah mengucapkan bacaan mat, gunnah, ikhfa dan lain sebagainya, itu akan mudah. Tapi kalau antum di awalnya huruf makhraj atau huruf-huruf hijaiyah antum kesulitan, antum tahu hurufnya, tapi dalam makhraj ataupun sifatnya antum masih keliru, itu akan kesulitan ya. Jadi saran ana, ini kayak ana terapkan di anak sendiri. Dari dulu dia belajarnya Iqra 1 mulu, udah hampir setahun belajar Iqra 1 mulu sama ana, sampai bener-bener dia bacanya pas makhraj atau sifatnya, walaupun dia nggak ngerti, tapi ana dengar, oh iya bagus, baru nanti naik Iqra 2 baru 2 harian ini kan udah mulai huruf sambung kalau Iqra 2. Sebelum dia benar-benar, karena biar nanti kalaupun memang dia menghafal, dia dengan sendirinya matang di makhrajnya. Tuh, seperti itu. Baik, kita tutup kajian kita. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.